Memang kalau lihat hasil survei Capres beberapa bulan terakhir ini, suara pendukung Prabowo mulai melemah. Prabowo yang selama 5 tahun terakhir selalu di atas, lama-lama pendukungnya capek juga. Tiap survei milih Prabowo, tapi tiap pilpres pilihnya Jokowi. Pendukung macam apa ini? Ya, singkat kata, pendukung Prabowo mulai tersebar ke figur-figur baru yang mulai beredar di radar survei. Suara yang tadinya gemuk itu lari, ya, mencar-mencar mencari inang baru. Yang suka karena Prabowo tadinya tentara, pindah ke AHY. Yang suka karena Prabowo gagah dan ganteng, ya, pindah ke Sandiaga Uno. Sandi gagah nggak ya? Ya. Lalu yang suka karena Prabowo nasionalis dan tegas, pindah ke Ganjar. Yang suka karena Prabowo banyak uang, pindah ke Erick Thohir. Yang suka karena Prabowo tadinya dekat dengan FPI, ya pasti lah ya pindahnya ke Anies ya. Sebagian besar pindah haluan. Yang suka karena Prabowo kalau marah suka lempar handphone, mungkin pindahnya ke Puan ya. Keras ya. Ya, sebagian besar sudah pindah haluan. Yang sekarang masih setia dukung Prabowo, dan ternyata jumlahnya juga masih ya lumayan banyak lah. Tinggal kader partai, itu pun nggak termasuk Fadlizon ya. Karena Fadlizon ini kayak punya mazhab sendiri. Terserah dia aja pokoknya. Mazhabnya kalau salah namanya mazhab cendana ya. Dan dia suka banget itu. Entah karena suara yang semakin melorot, merosot, atau karena khawatir ditinggal pemilih Prabowo pada 2019 lalu. Kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Ferry Juliantoro mengaku pihaknya bakal menyurati Presiden Jokowi untuk meminta membebaskan Habib Rizik. Enteng banget ya ini orang minta bebasin Rizik Sihab ya. Kayak dia yang nangkep aja. Nggak cuma membebaskan ex-imam besar Front Pembela Islam itu, Gerindra juga bakal minta Presiden Jokowi membebaskan Munarman yang saat ini tengah mendekam di penjara karena kasus keterlibatan terorisme. Nah, apa maunya ini? Lebih parah daripada Noel nih. Ferry ini bilang rencananya surat tersebut bakal dilayangkan ke Jokowi dalam waktu dekat. Rencananya Gerindra juga meminta Presiden membebaskan aktivis Islam lainnya yang tengah mendekam di balik jeruji besi. Nggak sekalian tuh afiliator Bang. Bebasin juga. Orang cari masa itu yang di luar penjara Bang, bukan yang di dalam penjara. Yang proses hukumnya saja memakan effort yang luar biasa. Yang karena orang-orang ini di dalam tentu saja karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka itu, bukan karena pengen dimasukin oleh pemerintah, bukan, karena memang mereka melakukan kejahatan. Masyarakat aja girang bersyukur, bukan alang kepalang karena orang-orang ini di dalam penjara Bang, ya kan, karena keadaan jadi lebih damai. Kenapa tiba-tiba minta dibebasin? Aneh-aneh aja ya. Ferry Juliantoro ini bilang, saya akan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo ya, dan memintanya untuk memberikan amnesti, abolisi, koalisi, proklamasi, transmigrasi, aborsi, anestesi, dan juga irigasi. Maksudnya gini, dia akan menulis surat untuk membebaskan dan merehabilitasi Habib Rizik Sihab, Munarman, dan seluruh aktivis Islam lainnya yang masih berada dalam penjara. Kira-kira begitu. Saya kebayang ya, bagaimana respon Pak Jokowi kira-kira nih, kalau dengar Ferry Juliantoro itu minta seperti itu. Saya yakin Pak Jokowi paling bilangnya begini. Ya sana sudah ambil sepedanya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoga. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Yo 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 yo. Wow, Gerindra dan Prabowo panik. Mulai sadar pemilih mereka dulu sudah kabur-kaburan ke kandidat-kandidat baru yang mulai bermunculan. Strategi baru mereka mulai gunakan. Lebaran kemarin, Prabowo juga mulai turun gunung, mulai rajin ke sana ke sini. Apakah ini bagian dari strategi kampanye Pak Menteri Pertahanan itu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Apalagi kayaknya Pak Prabowo gatel juga. Lihat menteri-menteri lain udah mulai manggung duluan dan punya potensi membalap keperkasaannya di survei. Maka ya udahlah, sekalian turun gunung, turun gelanggang aja. Begitu mungkin pikir Pak Prabowo. Tapi ini ya, ternyata nggak mudah. Duit aja nggak cukup. Pilpres itu perlu dukungan real di lapangan. Perlu jenderal-jenderal lapangan yang ibaratnya nih, tinggal tekan tombol, lantas berduyun-duyun orang pergi ke TPS dan mencoblos foto editan para capres yang berlaga. Nah, dari apa yang saya tahu, beberapa pilpres yang diikuti Gerindra, mereka ini menikmati dukungan yang masif dari kelompok yang disebut, sebut saja ya, kelompok Petamburan lah gitu. Mereka menikmati dukungan itu. Ada Rizik Syihab, Munarman, PA212, dan seterusnya. Kemana kelompok itu sekarang? Apa nggak cinta lagi dengan Prabowo? Apa masih menaruh dendam sakit hati karena ditinggal Prabowo koalisi? Apa masih kesal dan balik kanan nggak lagi mendukung Prabowo seperti Pilpres tempo hari? Maka, ini, kemarinan, maka Waketum Gerindra pun ambil strategi. Di sini, Ferry Juliantoro memainkan peranan. Berencana minta presiden untuk menggunakan segala hak yang ada pada presiden untuk membebaskan kelompok Petamburan. Itu juga kalau Jokowi mau. Nah, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Alumni PA212 si Slamet Ma'arif menegaskan pihaknya tidak akan terjebak dengan permainan politik Gerindra. Tentunya menjelang Pilpres 2024, Prabowo perlu dukungan dari dukungan massa dari masanya Habib Rizik agar memuluskan langkahnya menjadi presiden. Itu kata dia. Bahkan Ustadz Slamet Ma'arif ini berucap tidak mau terjatuh di lubang yang sama. Mungkin selama ini mereka selalu main lubang ya. Main lubang jatuh ya. Seperti nyindir Rizik Syihab ya, mainan lubang lalu jatuh. Maksudnya gini, PA212 ya diwakili oleh Slamet Ma'arif ini tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Pernah dukung Prabowo tapi kemudian ditinggal ya. Dia tidak mau kembali mendukung Prabowo untuk di 2024. Ini lucu banget sumpah ini. Orang-orang tua ini kalau main drama nggak kira-kira ngalahin drama Korea. Saya membayangkan ketika misalnya Rizik Syihab didatengin Prabowo, misalnya nih ya, dengan maksud ingin minta dukungan gitu. Prabowo mendatangi Rizik lagi di dalam. Lalu Prabowo datang menemui, hormat, ketemu dengan Rizik Syihab, langsung bilang, Bib. agak canggung ya, manggilnya ya. Hai Bib. Pasti langsung disambut tuh sama Rizik Syihab. Apa babib? Mentang-mentang udah jadi menteri sombong amat, saudara. Kagak jenguk, kagak nengok, kagak peduli sama gua. Woi, saudara. Ente itu dapat suara dari anak buah aneh. Ente itu jadi orang karena dukungan aneh. Apaan sekarang babib? Tiba-tiba misalnya nih Pak Prabowo bilang, Bib, sabar. Saya bawa Mbak Anu tuh mau ketemu. Langsung disambut, kenapa nggak dari tadi, wo? Tarik ke Bambang. Oh yeah. Come on. Kopi jadi. Awalnya dari Pilkada Jakarta. Ya, muncul berita mengenai Gerindra yang mengirim surat kepada Jokowi untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Bahkan tidak hanya Habib Rizik, Ferry Juliantoro, si Waketum itu menjelaskan bahwa ia juga berencana untuk membebaskan Munarman dan aktivis Islam lainnya dari penjara. Langkah ini diambil Ferry Juliantoro karena dirinya ingin melihat beberapa serius Jokowi mengatasi Islamofobia di Indonesia. Islamofobia?
Alasannya Islamophobia. Tidak ada Islamophobia, Mas. Kalau dikaitkan dengan di penjaranya Rizik dan juga Munarman, bisa aja nih Bang Ferry nih. Pinter amat cari alasan. Ya, menurut saya, kalau sampai benar ini dilaksanakan, pembebasan Habib Rizik dan Munarman sebelum waktu hukumannya kelar atau selesai adalah hal yang membahayakan. Mengingat sekarang sedang terdapat ketegangan politik yang menjelang, terutama menjelang pemilu 2024. Meski bisa kita anggap wajar ya sebenarnya, permintaan pembebasan Habib Rizik ini demi strategi Gerindra yang berkeinginan untuk menang pemilu pada 2024 mendatang. Nggak aneh. Karena strategi ini sudah biasa dimainkan oleh para politikus. Politikus di negeri ini biasa memainkan seperti itu. Mendadak dekati kelompok-kelompok yang punya massa, itu udah biasa. Mendadak turun, dekati kelompok-kelompok yang punya massa besar, itu udah biasa. Strategi politik Gerindra ini sudah dicontohkan dari sikap politisi Gerindra, yaitu Fadlizon, yang selalu bersikap secara berbeda, melintang dan lantang. Nah, akhirnya kita tahu kan, kenapa Fadlizon selalu bersikap oposisi meski Gerindra itu masuk koalisi. Sekarang kita tahu. Sekarang kita paham kenapa Gerindra pasang dua kaki. Ya, betul. Untuk tetap terpeliharanya pendukung lawas yang siapa tahu belum kapok seperti Selamat Ma'arif dan PA212 itu. Ya, apapun itu, Rizik Syihab ya masih punyalah pengikut yang bisa jadi nggak sedikit dan militan, karena Anies Baswedan sepertinya sudah melepeh, membuang kelompok ini. Bahkan Anies terus terang akan menindak tegas katanya kelompok intoleran. Meskipun kita semua tahu itu tuh bullshit gitu. Tapi tentu ini kode bahwa saat ini kelompok Petamburan masih belum ada yang memanfaatkan, alias masih jomblo. Disinilah kejelian Gerindra. Sepertinya mereka ingin sekali mendulang suara yang berasal dari kelompok sayap-sayap cendana ini. Dari kelompok yang dulu membesarkannya. Dari kelompok yang ingin sekali sekedar CLBK. Cerita lama ya. Cerita lama ingin berkembang kembali lah, kurang lebih begitu. Sebenarnya saya sih ada solusi ya. Saya ada solusi supaya Prabowo ini jadi lebih dekat ke Petamburan tanpa ada yang merasa tersakiti. Saya ada solusi nih, supaya rencana Gerindra ini menarik kembali kelompok Petamburan. Ini masuk dalam gerbong Prabowo ya, maksudnya ya. Nah, kelompok Petamburan kan sekarang lagi kesel sama Prabowo, tapi ini bisa dengan mudah ditarik ke gerbongnya Prabowo tanpa banyak drama tuh bisa. Gini caranya, ajak saja itu Novel Bakmukmin jadi cawapresnya Prabowo. Nah, ini jenius. Prabowo, Novel Bakmukmin. Ini baru. Ini hal baru. Ini nafas baru demokrasi kita. Ini kuda hitam. Prabowo, Novel Bakmukmin. Kudanya ada, hitamnya ada. Kuda hitam. Ini luar biasa. Ya, lalu ambil aja sebuah singkatan yang dapat orang itu terngiang, teringat terus. Prabowo, Novel, wow. Atau disingkat Pranowo. Ini bagus nih. Prabowo, Novel, wow. Pranowo, saya akan pilih itu. Canda bang. Terima kasih sudah menonton Oposisi 69 FM. Mudah-mudahan Tuhan makin cinta kepada Indonesia. Jangan lupa untuk jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi Prabowo, kepala. Novel, Oh wow, no, Pranowo. ini negara gua. Saya pilih Pranowo. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!